Semuanya, gimana kabarnya? Sehat semua? Senang nggak? Kok jawabannya kayak nggak bahagia? Tegang banget. Bapak ini mau perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang harus itu akan memberikan sebuah ruang kebahagiaan, sebuah impian yang Bapak itu pasti impikan. Betul nggak? Saya mau nanya nih sebelum saya mulai, siapa di sini yang baru pertama kali berantem? Oke, saya pengen tahu. Mana? Pengen tahu. Oh, masya Allah, hebat semua Pak Imam. Baik, Bismillah, kita mulai ya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pernah makan nggak ya? Oh, jawab salamnya nggak ada suaranya. Yang jawab salam semoga hutang-hutangnya terbayar lunas. Amin. Yang jawab salam semoga hidup bahagia. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin dibantu. Tapi kata Allah lebih baik lagi. Jadi saya sekali lagi ya. Jawab salam itu saling doakan. Jadi nggak usah khawatir, jawab dengan semangat. Karena dari hati saya doakan Bapak Ibu kembali dengan saya. Itu namanya saling mendoakan. Hanya dengan apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. La haula wala quwwata illa billahi. Inna syafa wal marwata insyaallah. Wah, udah langsung berdoanya. Kayak saudara Musaib ya. Kalau nanti kita mau naik ke Bukit Sofa atau Marwah, itu kita baca Inna Sofa wal Marwah insyaallah, bahwa Bukit Sofa dan Marwah itu bagian dari syiar dan syiar haji. Ya, insyaallah itu. Urut haji insyaallah. Baik, Bapak sekalian, mohon izin beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan beberapa poin, beberapa hal yang semoga Bapak Ibu yang bisa memahami apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal Bapak Ibu mendapatkan umroh yang mabrur. Insya Allah. Insya Allah itu artinya semoga Allah yang memberkati. Ya, insya Allah. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadi penguat, ya, bisa menjadi penyemangat, ya, Bapak Ibu ketika berangkat umroh nanti makin mantap iman, makin kuat. Atau yang pernah dulu demen sama film India, nah nanti akan ketemu ke bawah ada ini, ya, Syarif Sultan. Baik, Bapak sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah nasihat dari ulama kebanggaan Indonesia yang berasal dari Banten, Imam Nawawi Al-Bani. Dalam kitabnya Nasihatul Ibad, beliau menyampaikan sebuah nasihat buat para ahli ibadah. Bahwasanya beliau memberikan sebuah nasihat kepada kita semua bahwa ikhlas, ya, itu ada 3 tingkatan. Ya, kita semua kan pengen ibadahnya ikhlas, karena ikhlasnya kita itu sebuah cara agar Allah menerima amal-amal kita. Ikhlas. Nah, beliau memberikan wasiat kepada kita semua bahwa ada 3 tingkatan orang yang agar amalnya diterima. Termasuk juga ini. Bapak Ibu harus punya 3 tingkatan ini, harus punya. Kalau Bapak Ibu nggak punya 3 tingkatan ini, maka amalnya alhamdulillah, uang yang Ibu transfer ke kami sia-sia, tenaga yang Ibu keluarkan jadi sia-sia. Alhamdulillah, jangan sampai. Makanya ingat nasihat dari ulama yang sangat datang ini, Imam
Nawawi mengatakan, beliau bilang ada 3 hal yang itu semuanya ikhlas. Kita harus ada di antara satu-satu. Saya pengen dari yang paling bawah dulu. Tingkatan orang yang beribadah ikhlas itu orang yang awam. Tingkatan orang awam, yaitu ketika dia beribadah, ketika dia beramal, dia mengharapkan balasan dari Allah yang sifatnya dunia. Contohnya, Bapak Ibu sholat duha, dia rezekinya pokoknya depannya ibu-ibu. Sholat tahajud, biar anaknya lulus kuliah. Sholat tahajud, biar rezekinya banyak, dan seterusnya. Yang sifatnya duniawi. Kata Imam Nawawi itu ikhlas tingkat paling bawah Bapak Ibu. Kita doa ya Allah sampai kaya, sampai itu boleh, kenapa? Ikhlas yang mana kita minta sama Allah, tapi kita ngarepin yang sifatnya dunia. Itu boleh Pak. Ini Bapak Ibu yang sekarang ada umroh ya, supaya nanti makin rezeki banyak, itu apa? Yang tetap mintanya sama Allah. Ya Allah saya pengen A, B, C, D pun, karena Allah Maha kan, apa bahasanya sifatnya Allah Maha kaya. Tapi Allah punya sifat yang lebih hebat dari Allah, yaitu Allah Maha kaya, tapi Allah Maha mengkayakan. Allah punya harta semuanya punya Allah, dan dia punya hak. Siapakah dari hamba Allah yang dititipin harta, diamanahin harta? Barang siapa yang Allah kasih amanah harta banyak, tapi dia letakkan harta itu kepada yang Allah ridhoi, maka Allah akan tambah lagi. Tapi buat orang yang kasih amanah harta, tapi dia tidak mengikuti maunya Allah, maka harta itu menjadi istighfar. Alhamdulillah. Tepat nih Bapak Ibu hari ini memilih memindahkan uang dari tabungan Bapak Ibu ke rekening mata. Apa? Karena Bapak Ibu memenuhi undangannya Allah. Kita sebagai tamu, makanya orang-orang yang umroh dan haji biasa disebut sebagai duyufur rahman. Ini orang-orang yang hari ini sudah di sana. Duyufur rahman, para tamu-tamunya Allah. Insya Allah dalam waktu 4 hari lagi Bapak Ibu akan berbaris di sini. Insya minta sama Allah. Maka saran saya bersama, saran saya, timbang. Ketika nanti Bapak Ibu sampai ke Masjid Nabawi, ya, sampai ke Bapak nanti turun juga sekitar 6 jam Bapak Ibu akan lewat darat, naik bis ke Jeddah. Bapak Ibu akan dekat dengan Rasul. Bapak Ibu akan menjadi tangga Rasul untuk kita. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Bapak Ibu akan bertetangga dengan Rasul. Saya yakin Bapak Ibu yang sering selawat ketika dekat dengan Madinah dengan Nabawi, Bapak Ibu akan resep. Ya. Kita selawat dulu ya. Saya juga selawat. Allahumma Sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa jama'ina wa ala alihi abadana ibaiha wa nuril wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu ditakdirkan Allah ya, bisa sholat, bisa doa di roh. Amin. Insyaallah. Itu luar biasa. Bapak Ibu akan duduk di mana mungkin itu tempatnya para sahabat. Bapak Ibu akan sholat yang mungkin itu tempatnya Rasul SAW. Bayangin itu aja. Maka Bapak Ibu akan luar biasa.
Yang pertama dilakukan, saran saya nih, ya. Setelah sholat di Mas Nabawi, Bapak itu langsung doa ini, minta sama Allah agar Allah izinkan Bapak Ibu bisa menikmati, ya, di jalan-jalan Allah di dua tanah suci. Bapak Ibu minta sama Allah, ya Allah, saya datang ke sini, saya pengen untuk beri saya izin, beri saya kesempatan untuk bisa menikmati. Karena kalau saya lihat, nggak semua orang yang Allah undang itu menikmati hidangan itu, Pak. Nggak semuanya. Contohnya, maaf ya, contohnya sedikit contoh. Waktu tahun 2019 sebelum pandemi, saya itu bawa jamaah ketika. Waktu itu kami dari Madinah ke Mekah. Kami waktu itu nginep di Retas Hotel, di mana tuh Retas sama Haram, sama Selangka. Kami masuk ke lobi. Kami nunggu agak lama karena masalah kunci belum kita dapatkan. Tapi di situ mungkin ada yang nggak sabar, 2 orang nggak sabar, ibu-ibu. Akhirnya dia mengeluarkan ngeluarin unek-unek kesalnya. Nah ini hati-hati Pak, ya. Rasa kesalnya dikeluarin. Dia gimana sih kok dia ngomel, dia nggak bisa menahan emosinya, nggak mau menahan egonya, dia keluarin. Nah, beberapa teman nasihatin, Bu, kita lagi umroh. Kan kalau dari Mekah, berarti dia sedang pakai ihram, sedang niat di bin Ali kan. Nah, dia kalah tuh, namanya di sana tuh sangat luar biasa, menggoda kita supaya rusak amal kita. Nah, dia keluarin tuh, wah, ngomel lah itu. Pokoknya saya juga sama sekedar berusaha. Kita sabar, sedang diurus kamarnya. Nah, dapat kamar, lagi, wow, lululul. Saya tuh bareng sama anak saya, sama ibu saya. Akhirnya saya ke sana, bahkan ibu saya dan anak sakit tetap gak ada. Akhirnya Pak Syarul, ini kejadian nyata. Besok nih setelah di umroh, Allah takdirkan dia sakit Pak. Sampai jalan pulang baru sembuh. Allah Akbar. Jadi di sini Pak Syarul, kita harus bisa menjaga hati kita. Jangan sampai kita mengedepankan ego. Jangan meletakkan kita di atas Allah yang sama. Kita hari-hari besok Bapak Ibu menjadi tamunya Allah. Kita harus punya adab sebagai tamu. Kita harus berpikir, Allah sudah tuan rumah, sudah nyiapin hidangan yang luar biasa. Kita harus minta izin sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, saya kepengen banget menikmati hidangan. Tolong ya Allah, kasih habis mata. Itu penting. Ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, agar selama 10 hari Bapak Ibu di Madinah, di Mekah, Bapak Ibu bisa pulang dengan sesuatu yang baik. Bapak Ibu bisa bawa pulang sesuatu yang luar biasa. Pakai sayang sama Allah, pakai cinta sama Allah. Dan Amin. Allah pakai sayang sama Bapak Ibu sekalian. Amin, amin. Itu yang penting. Karena ini tingkatan ikhlas yang telah disampaikan. Baik, yang kedua. Yang pertama tadi, tingkatan ikhlas dalam beramal adalah orang yang beribadah, yang ngarepin balasan dunia. Minta sama Allah, tapi minta supaya ada sesuatu yang sifatnya di dunia ini tidak dapatkan. Yaitu ikhlas tingkat bawah. Itu boleh, tidak apa-apa. Yang kedua Pak, ya, yang kedua, orang yang beribadah, orang yang berdoa, orang yang dia itu beramal, ya, dia niatnya, mintanya sesuatu yang sifatnya ukhrawi, sifatnya akhirat. Ya Allah, saya pengen surga ya Allah. Ya Allah, saya pengen jangan neraka ya Allah. Saya pengen punya hati yang terang karenamu ya Allah. Itu tingkat kedua ikhlas. Dan itu boleh. Bapak Ibu nanti mungkin selama ini kadang-kadang minta dunia, ya. Kadang-kadang minta akhirat. Itu boleh. Hari ini minta itu deh Bapak, supaya Bapak Ibu nanti terhindar dari neraka. Minta sama Allah. Minta ya Allah, semoga hati ini selalu kawat kepada-Mu ya Allah. Minta.
selama 9 hari nanti semoga hati ini selalu terkoneksi denganmu ya Allah. Amin. Karena kalau kita nggak minta, lo nggak kasih Pak. Kita sebagai hamba harus minta, terus berdoa. Syariatnya harus ada. Itu ada tingkatan kedua misalnya. Yang paling yang tadi yang nomor 2 namanya ikhlas, yang sifatnya khusus. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling utama, dan saya berharap Bapak Ibu semua yang hari ini mau berangkat bisa mendapatkan ikhlas yang paling tinggi ini. Amin. Amin insyaallah. Yaitu tingkatan orang yang beribadah, orang yang beramal, orang yang laksanakan ibadah umroh ini. Dia nggak minta dunia, dia nggak minta akhirat, dia cuma pengen minta ridhonya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah, hari ini Engkau beri aku kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Mohon diterima ya Allah. Aku cuma minta agar Engkau terima ibadahku. Ketika Bapak Ibu memiliki ini, mempunyai sebuah niatan lillahi ta'ala aja, saya nggak pengen semuanya, itu Bapak Ibu mendapatkan makom yang luar biasa. Jadi ini 3 tingkatan ikhlas bagi orang yang beribadah. Nggak mikirin manusia, nggak mikirin segala macam, pokoknya lillahi ta'ala. Mohon maaf, ketika nanti Bapak Ibu nih yang punya sosial media, ya, saya nggak melarang Bapak Ibu untuk posting, nggak melarang. Tapi silahkan Bapak Ibu perbaharui niat dulu. Ya, ketika Bapak posting, ketika itu pasti ada di kita. Gue udah nih, gue harus udah nih, posting kadang gitu kan. Nah, saya nggak melarang, silahkan Bapak posting, tapi niatnya dirubah dulu. Niatnya yang tadi pengen pamer, bilangin, ya Allah bismillah, saya posting ini semoga menjadi syiar baiknya. Semoga ketika orang yang melihat laman saya, melihat Facebook saya, melihat Twitter saya, melihat IG saya, mereka Allah gerakin untuk umrah. Amin. Innamal a'malu. Jadi semua amal tergantung niat Pak. Jangan dikira orang yang dia itu kelihatan khusyuk lagi sholat, itu lillah belum tentu. Mungkin dia pengen lihat temannya, mertuanya, tetangganya, kadang gitu. Makanya masalah ibadah itu cuma kita sama Allah yang tahu. Kita nggak pernah hakimi ibadah orang-orang lain. Ini untuk sekalian 3 tingkatan. Yang pertama tadi apa? Awam, yaitu dia ibadah karena Yang kedua apa? Karena akhirat yang khos. Yang ketiga ini saya doakan Bapak itu mendapatkannya, yaitu khosul khas. Orang yang beribadah nggak ada yang lain, nggak pengen yang lain, pokoknya Allah aja, Allah aja. Semuanya kalau kata Agif, Allah dulu, Allah lagi, Allah lagi. Itu aja. Jadi orientasinya semua ke Allah Pak. Ini 3 nasihat dari ulama kebanggaan kita, ya, Imam Nawawi Al-Albani, insyaallah. Baik sekalian, itu yang pertama. Supaya, yang pertama saya ngomong, kami mengucap terima kasih kepada Bapak sekalian, ya, yang kami mohon maaf sekali kalau ada hal yang kurang berkenan. Insyaallah kita Imam Pak Sofi, Pak Sofi, semua yang ada di sini semua berikhtiar untuk menjadi pelayan Bapak sekalian. Karena saya selalu bilang sama teman-teman, jangan dipikir ketika kita kerja melayani Bapak Ibu yang berangkat umroh hanya gaji yang kita dapatkan. Enggak. Jadi kita harus berpikir bahwa kita sedang melayani para tamu Allah. Karena Allah itu nggak pernah salah itu Bapak sekalian. Barang siapa yang berkontribusi atas kesolehan seseorang, atas kebaikan seseorang, maka Allah tidak akan pernah menghilangkan itu sebagai sebuah amal. Siapapun itu. Hatta
Bapak ibu yang hari ini berangkat umroh, besok mungkin pas pulangnya ada tamu yang datang ke rumah, ya biasanya begitu kan? Ya, doakan dia semoga dia bisa umroh. Amin. Bapak ibu akan kehilangan amal, insya Allah. Itu yang kedua, saya pengen ucapkan terima kasih kepada bapak sekalian. Oke, yang ketiga, semoga yang ketiga ini bisa menjadi bekal bapak ibu makin mantap nanti umrohnya. Yang ketiga disampaikan adalah bapak ibu harus terus menjaga niat. Nah tadi saya sampaikan kan yang pertama itu adalah ikhlas. Tapi bapak ibu harus terus tajam di dunia, terus menjaga niatnya. Ini penting Pak. Karena innamal amalu setan Pak, ini saya kasih tahu rumusnya. Setan itu nggak pernah berhenti Pak, menggoda kita, membuat agar kita itu dari sama Allah. Maksudnya, dia selalu membuat supaya kita jauh dari Allah gitu. Kenapa? Karena setan nggak mau di neraka sendiri. Dari zaman Nabi Adam Pak, ketika Allah bilang setan turun, maka dia minta sama Allah, ya Allah beri aku kesempatan hidup sampai kiamat, dan aku akan menggoda manusia. Dan Allah izinkan. Maka kita harus hati-hati. Setan itu menggoda dari 3 hal. Ya. Ketika orang mau beramal, ketika dia beramal, yang ketiga ketika after setelah dia beramal. Ketika dia mau beramal, digoda, jangan lakukan itu, mendingan buat ini itu. Ketika dia mau berangkat umroh, nih ya, berangkat enggak, berangkat umroh, aku beli motor baru. Nah kan, ada nggak begitu? Berangkat umroh atau renovasi rumah, ada kan? Ada nggak? Bisa kan dari itu? Ada kan pasti kan kita ya? Umroh atau buat anak sekolah pasti ada. Tapi karena bapak ibu yakin sama Allah, ya, akhirnya bapak ibu nggak, aku tetap umroh, menang tuh kita, oke? Setan kalah, nangis dia. Tapi bapak harus tahu, nggak berhenti setan. Dia itu umurnya dari zaman Nabi Adam. Dia tahu manusia itu apa lemahnya, ya lemahnya apa? Dia akan terus gitu, goda. Karena Allah itu akan menguji kita di titik lemah kita. Dan setan tahu Pak misalnya di mana kita lemah. Nah terus tuh digoyang sama setan. Nah setelah dia gagal menggoda kita di titik awal, maka dia akan lihat nanti ketika pas umroh digoda. Ya, nih maaf, pas dari Bapak Ibu habis ambil mikot, di mana mikotnya? Nah, nanti kemarin kita manasik nih, ya. Di bin Ali ambil mikot, nih. Ya Allah, aku beri panggilanmu untuk laksanakan ibadah umroh. Itu umroh pertama buat kita sendiri. Nanti insya Allah kita akan berikan umroh kedua. Misalnya Bapak Ibu yang punya mazhab bisa umroh berkali-kali, silahkan ikut umroh ini untuk membadalkan orang tua, membadalkan siapa yang Bapak Ibu inginkan. Oke, ketika udah umroh, setan akan terus menggoda. Dia akan rusak niatnya kita. Di dalam ibadah umroh itu Pak, ada larangan ihram. Ada ingat? Apa aja itu? Mencabut. Nah, terus aurat. Yang Bapak Ibu ingat auratnya. Terus tidak boleh pakai wangi. Nah, itu larangan ihram. Hati-hati Pak, gitu ya. Kalau pun sampai hotel, ya, memang gerah misalnya, pengen mandi aja nggak apa-apa. Tapi jangan pakai Sabun. Itu aja. Itu kita nanti Bapak ihram. Nah, ketika ibadah itu setan akan menggoda kita supaya kita rusak ibadahnya. Bahkan yang suami istri nih, ya, yang biasanya rukun, dibikin kesel antara suami istri ini. Nah, ini hati-hati nih. Pengen tahu siapa yang berangkat suami istri? Oh banyak, alhamdulillah. Terus kakak saya juga selalu berangkat suami istri, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, ya. Ketika kita nanti suami istri ini bisa ngobrol, siapa tahu godain tuh suaminya godain, supaya apa? Supaya kita berantem. Dan maaf, ketika ihram nggak boleh mesra-mesraan. Nah, hati-hati Pak. Kan mohon maaf Pak, Bapak kan kalau lagi ihram, mohon maaf Bapak kan dalam kan? Kan dilepas. Nah itu kan nanti godaannya begitu tinggi. Saran saya sih nanti pas di bisnis, saran saya
Jangan sampai istri, jangan sampai suami. Kalau saya bisa aja. Biar apa? Potensi itu gak kegodaan lebih tinggi. Gak apa-apa cuma 6 jam, 3 jam tambah nanti umrohnya atau pemain. Karena nanti sekalian ibadah umroh yang utama itu cuma 3-4 jam. Ya, ditambah perjalanan sekitar 6 jam, mungkin di hotel 3 jam, 6, 9, 12 jam. Ya, Bapak Ibu harus jagain. Karena nanti itu supaya nggak ada potensi setan goda kita di situ. Tapi juga kadang-kadang nih ibu nih bapak yang kadang-kadang kas lagi di situ tuh sering godain kita supaya rafas kita. Rafas tuh berantem, berdumel. Ngomongin orang, hati-hati tuh, hati. Karena itu apa ya? Kadang-kadang di tanah suci Pak, banyak sekali doa yang nggak terucap itu makbul. Hati-hati. Hati kita tuh kan ngomong nih. Nah, saya ingat nih, kemarin saya dari mertua saya di Jakarta. Beliau cerita, ada guru anak muridnya cerita ketika haji.